masih di dalam perkebunan karet itu kan. Ribut, Wahyu lihat ternyata pocong itu Jar, ngejar Jar. Sambil apa kayak setengah terbang lah gitu, maksudnya setengah meter dari ya terbang lah kata Wahyu, ngejar. Itu salah satu kejadian yang menurut Om Wahyu adalah kejadian paling seram, dikejar pocong itu Jar. Gua bilang di sini bahwa perkebunan itu masih ada loh Jar sampai sekarang. Perkebunan karetnya masih ada, rumahnya pun masih ada sampai sekarang. Jangan-jangan ada pembantaian di situ. Jadi benar. Jadi ketika diambil alih oleh perusahaan swasta si perkebunan ini, di situ ada pembantaian warga yang nggak setuju kalau pedesaan ini mau dijadikan perkebunan gitu. Iya, gue jadi merinding ya. Ya, dan itu benar-benar pembantaian yang ada itu. Jadi di part sebelumnya. ternyata Jar katanya gitu ya, kata Om Heri, ketika melihat ke sebelah kiri ada lemari kayu, di lemari itu sebelahnya itu berdiri sosok pocong Jar di situ. Tetap mengeluarkan suara gitu kan. Awalnya terkesima kan, kaget, nggak tahu harus buat apa gitu kan ya. Gue kalau ceritain lagi merinding asli. Di perkebunan karet itu siapa yuk gitu kan, banyak orang, nggak tahu Pak kata gue itu. Tahu nggak orang-orang itu lagi ngapain? Mereka merhatiin, mereka sedang mengadakan prosesi penguburan. Jadi si jenazahnya ada nih di sebelah persis depan pintu rumah itu, di luarnya itu liang kuburnya di situ Jar. Dibuka tutup kain keranda, ada jenazahnya berbentuk pocong gitu ya dari kejauhan. Dan Jubah-jubah hitam itu ya? Iya, itu jubah-jubah hitam itu. Dan akhirnya dia tahu kalau cerek itu adalah pocong. Itu awalnya sebenarnya Wahyu yang tahu gitu loh. Di situ, nah saat itulah pertama kali Wahyu tidur di kamar, tiba-tiba kok ada bunyi itu Jar gitu. Cerek itu apa ya kata Wahyu gitu. Apa ya? Wahyu masih berani karena dia belum kenal rumah itu seperti apa kan, lingkungan seperti apa dia nggak tahu, belum tahu. Cek dilihat, penasaran, akhirnya dia keluar dong karena dia dengar suara ini bukan dari dalam rumah tapi dari luar, dari halaman depan katanya. Cek apa gitu ya, dia pelan-pelan belum buka pintu dia ngintip lagi dari tirai dong, tirai. Cek jauh tuh kedengeran Jar, jauh tapi dalam kegelapan Wahyu menajamkan penglihatan gitu Jar. Kok kayak ada yang berdiri di antara pohon-pohon karet itu, ada satu bayangan gitu ya, berbentuk hitam gitu, dia berdiri, itu apa gitu. Nah seiring dia melihat sosok itu, cerek itu masih bunyi Jar. Cerek apa dia intip gitu ya. Ah udahlah, dia tutup lagi dong. Tutup lagi, tapi masih ada. Dan ketika ditutup tirai, suara itu malah makin mendekat Jar. Cek, penasaran dong, buka lagi. Nah, yang serem itu Jar, yang dia belum tahu nih, apa sih sosok ini, malah makin dekat Jar. Makin dekat gitu. Tutup lagi, ketika tutup lagi, suara cerek itu makin jelas malah gitu. Penasaran dong, dibuka ternyata deket Jar. Sosok itu udah deket, bentuknya pocong gitu Jar. Dan menurut Wahyu juga berdirinya bukan berdiri diam, tapi goyang itu Jar. Goyang ya, entah gimana penggambarannya, bentuk aslinya, tapi Om Wahyu cerita sih goyang itu pocong. Dan itu jaraknya dari pintu rumah tempat Wahyu mengintip itu sekitar 5-10 meter lah. Itu cukup dekat lah Jar ya untuk melihat keseraman kayak gitu. Dan itu pocong berdiri kata Om Wahyu. Tutup, nah itu pertama kali Om Wahyu lihat pocong. Dan
Selebihnya dia masuk kamar sendirian lah di situ dengan teror bunyi crek itu. Dia berusaha untuk kuat, nggak kabur gitu ya, sampai pagi menjelang. Akhirnya selesailah teror pertama. Nah itulah saat pertama kali Wahyu tahu kalau bunyi crek itu adalah kemunculan pocong di situ, Jar, gitu. Dan itu kalau nggak salah malam kedua atau malam ketiga gitu ya. Hari-hari berikutnya normal, dia bekerja, beresin rumah, beresin pekarangan. Pokoknya sebelum Om Heri datang, Wahyu itu fokus di rumah. Dia membereskan rumah gitu ya. Nah, ketika capek pagi kerja nih, siangnya dia di rumah istirahat lah gitu ya. Istirahat, duduk di ruang tamu, itu bunyi lagi, Jar. Siang-siang, Jar. Jam 12, istirahat lah jam 12, jam 1. Itu bunyi lagi, Jar. Crek. Tapi posisinya si cerek ini bukan di luar, di dalam rumah. Om Wahyu tahu ini sumbernya dari belakang nih gitu, dari belakang rumah. Ini kayaknya toilet, kalau nggak toilet dapur menurut Wahyu gitu ya. Cerek gitu kan, penasaran lah, dideketin lah ya Wahyu siang-siang itu. Ya. Udah, untuk kamar mandi kan ada pintu ya, Jar ya. Kalau dapur tuh ruangan terbuka aja, jadi ketika kita masuk ke belakang, bagian belakang rumah itu dapur nggak tertutup, jadi kebuka, ada kompor minyak tanah, ada segala macam itu ya, terbuka lah di situ. Nah dari situ Wahyu ngelihat cek di dapur tuh berdiri juga pocong siang-siang ya. Siang-siang sosok pocong itu ada, tapi kata Wahyu siang-siang si pocong itu menghadap tembok, bukan menghadap ke depan, bukan menghadap ke Wahyu, jadi menghadap tembok. Sosok pocong itu menghadap tembok. Wahyu langsung keluar rumah lagi, lari keluar rumah. Udah akhirnya setelah ketakutan mereda dia lanjut kerja lagi gitu, Jar. Itu pocong muncul siang hari. Sampai terakhir ketika Wahyu memutuskan, nah tadinya kan rencananya si Wahyu itu tinggal di rumah itu untuk nunggu Om Heri datang ya. Nanti sampai Om Heri datang lah gitu ya. Ternyata nggak kuat. Gue lupa, mungkin hanya kuat 1 minggu atau 3 hari Wahyu di situ ya, di rumah itu gitu. 1 minggu lah mungkin gitu ya. Ada satu peristiwa puncak pocong ketika Wahyu malam terakhir tinggal di situ. Seperti biasa karena Wahyu masih bekerja sendirian. Dia kan kalau malam jadi lelah tak terkira nih, Jar. Capek fisik lah gitu ya, bersih rumah segala macam. Akhirnya dia tidur lah di rumah itu gitu ya. Nah kebenaran waktu itu dia kan punya teman di kota kecil itu, Jar. Dia punya teman di situ. Nah teman yang temannya Wahyu itu kebenaran lagi berkunjung ke situ, gitu ya. Berkunjung ke situ, si teman itu tidur di kamar berdua sama Wahyu gitu loh. Tiba-tiba ketika tengah malam nih, ketika tengah malam, si Wahyu denger lagi lah cerek ini, Jar. Si temannya ini tidur lah, masih tidur nggak bangun gitu ya. Wahyu penasaran, ini ada bunyi lagi, dan lagi-lagi yang tadinya Wahyu nggak berani buat ngelihat karena Wahyu udah tahu itu pocong. Dia nggak berani cari tahu, nggak berani keluar rumah, tapi memutuskan untuk keluar karena ternyata bunyi cek itu dia dengar bukan di luar, udah pindah ke dalam, Jar. Jadi di ruang tengah gitu loh, cerek di ruang tengah gitu. Wah, Wahyu pikir ini pocongnya di dalam ruangan nih, dalam rumah ini gitu ya. Kalau emang teror ini semenakutkan ini, saya sama teman saya harus pergi dari rumah itu malam itu juga gitu ya. Gitu akhirnya dibangunin lah temannya. Bangun katanya. Kata temannya ada apa? Kayaknya ada pocong nih di ruang tengah kata gitu kan. Udah, akhirnya mereka berdua, masa sih kata temannya gitu ya, ada pocong di ruang tengah. Akhirnya mereka berdua buka pintu lah pelan-pelan. Ya bener dia. Itu ada pocong sama posisinya kalau kata Wahyu, pocongnya itu di ruang tengah tuh ada lemari kayu. Nah si pocong itu berdiri di samping lemari itu. Ketakutan lah mereka berdua, Jar. Ketakutan. Pokoknya gua nggak kuat lagi lah kata si Wahyu. Ayo kita ke kota aja, kontrakan lu aja kita nginap gitu. Ya sudah, akhirnya ngambil kunci motor, mereka lari ke depan, naik motor, mereka boncengan, Jar. Boncengan keluar dari rumah gitu ya. Wahyu
ketika lari nih, Wahyu nggak nengok ke mana, ke arah pocong tadi. Cuma dari sudut mata dia tahu si pocong masih di tempatnya gitu loh. Itu dia tahu. Akhirnya keluar, naik motor mereka berdua. Jalanlah itu motor dia. Wahyu sebelum jauh dari rumah, Wahyu nengok ke belakang, ternyata pocong udah di depan pintu rumah. Udah pindah Jar, nggak di dalam lagi, di luar. Kata gitu kan. Dia ngomong lah, pocongnya udah di luar kata gitu. Makin kenceng lah nih motor Jar. Masih di dalam perkebunan karet itu kan. But, Wahyu lihat, ternyata pocong itu Jar, ngejar Jar. Om Wahyu cerita, ngejar nih pocong. Sambil apa, kayak setengah terbang lah gitu ya. Maksudnya setengah meter dari, ya terbang lah kata Wahyu. Ngejar, lebih cepat lagi. Kenapa emangnya? Pocongnya ngejar gitu. Itu salah satu kejadian yang menurut Om Wahyu adalah kejadian paling seram, dikejar pocong itu ya. Sampai itu pocong terus ngejar sampai mereka keluar dari perkebunan karet masuk ke hutan kecil, itu baru pocong hilang. Nah sejak saat itu sebelum Om Heri datang dikejar pocong hilang itu. Sebelum Om Heri datang, Wahyu memutuskan untuk tinggal dengan temannya dulu sampai Om Heri datang. Dan itu bukan 2 minggu ternyata Jar. Itu mundur sampai 3 bulan kalau nggak salah, itu Om Heri baru datang. Karena ternyata Om Heri diterima kerja, nggak langsung terjunkan ke perkebunan, tapi training dulu di perkebunan lain gitu loh. Baru datang 3 bulan berikutnya. Nah, Wahyu sebelum Om Heri datang, dia datangnya pagi hari aja, pagi bekerja, sore dia ke kota lagi nginep di rumah temannya, gitu Jar. Itu makanya setelah Om Heri datang, sebenarnya Wahyu udah tahu duluan masalah pocong ini, dan nenek-nenek sapu lidi itu Wahyu udah tahu duluan, cuma Wahyu nggak mau cerita ke atasannya, dalam hal ini Om Heri. Takutnya Om Heri ketakutan dan nggak mau tinggal di situ lagi gitu loh. Awalnya seperti itu Jar, makanya entah kenapa kok Wahyu bingung juga, kok banyak pocong sih di rumah ini, banyak kejadian pocong gitu ya. Ternyata memang ada sejarahnya Jar, kenapa bisa ada pocong, di situ rame pocong dan ada sosok bayangan hitam yang menggali kubur segala macam itu. Jadi sosok pocong di situ cukup jadi karakter yang sering muncul di rumah itu Jar gitu. Di rumah itu setelah Om Heri datang, sebelum Om Heri datang, setelah mereka berdua sama-sama tahu dan saling cerita, pocong itu terus ada gitu Jar. Sampai berikutnya banyak kejadian berikutnya gitu. Kenapa emang itu pocong suka muncul gitu? Itu berkaitan Jar sebenarnya. Jadi ketika akhirnya gue yang penasaran nih gitu, Om gimana sih? Gue jadi nanya juga ke Om Heri, kenapa sih ada sosok hitam gali kubur, ada pocong, ada keranda mayat gitu. Keranda mayat itu bukan sekali itu muncul Jar, jadi beberapa kali muncul lagi keranda mayat tengah malam itu. Kenapa sih ada gitu Om gitu? Ternyata perkebunan karet itu menyimpan sejarah Jar. Jadi 20 tahun, 30 tahun sebelumnya itu ada ceritanya lah di situ gitu. Kenapa bisa memunculkan banyak-banyak sosok menyeramkan seperti itu? Kenapa perkebunan karet bisa seram seperti itu? Kenapa rumahnya pun seram? Itu ada sejarahnya ternyata gitu. Yang mungkin nanti lain waktu kita bisa ceritakanlah kenapa sejarahnya tiba-tiba bisa. Nggak tiba-tiba rumah itu jadi horor, perkebunan karet jadi menakutkan, itu ada sejarahnya gitu. Gimana, bisa spill dikit nggak? Jadi sebenarnya kalau di-spill dikit ya, sebelum si perkebunan karet ini diambil alih oleh perusahaan baru, dia ini sebenarnya perkebunan karet yang dikelola oleh pemerintahan Belanda. Ya sebelumnya pemerintahan Belanda. Dan setelah Belanda pergi nih, penjajahan Belanda pergi, nah sekitar perkebunan karet itu jadi pedesaan. Desa, ada satu desa di situ, tinggal di situ desa gitu loh. Kebun karetnya ditebang-tebang jadi desa lah di situ Jar. Itu sekitar, kalau nggak salah ingat gue sekitar tahun 60 atau 70-an lah gitu. Jadi desa lah di situ Jar. Nah di desa itu tinggallah masyarakatnya, desa kecil gitu Jar ya. Lengkap ada pekuburannya, ada ya desa lah. Gimana desa gitu. Nah disitulah sejarahnya kenapa rumah itu jadi angker gitu loh. Dan nantinya kedepannya desa itu digusur lah Jar, digusurnya oleh satu perusahaan swasta yang mau membangun lagi perkebunan karet di situ. Di situ membangun perkebunan karet,
Tapi resikonya adalah si desa ini harus digusur. Itu. Nah itu asal muasalnya gitu aja. Kenapa si rumah ini angker gitu. Perkebunan ini angker. Bukan melulu rumah sih, perkebunannya secara overall itu udah angker ya. Jadi tadinya ada desa di deket rumah kebun karet Yes, itu. itu. Yang akhirnya digusur semua. Digusur semua untuk dibangun lagi lah si perkebunan karet ini gitu. Di situ ada konflik apa ya? Konflik internal lah yang akhirnya ada peristiwa berdarah wajar yang menyebabkan kenapa kok tengah malam suka ada orang bawa keranda mayat, kok ada yang ngegali kuburan malam-malam segala macam, terus ada pocong, ada nenek sapu lidi, itu ternyata ada benang merahnya dari Jangan-jangan ada pembantaian di situ. akhirnya ke-spill juga Fajar. Jadi bener. Jadi ketika diambil alih oleh perusahaan swasta si perkebunan ini, di situ ada pembantaian warga yang nggak setuju kalau pedesaan ini mau dijadikan perkebunan gitu. Ada yang nggak setuju, ada yang nggak setuju. Kalau yang setuju kan tinggal dibayar ganti rugi, pindah mereka. Tapi ada yang nggak setuju Jar, dan itu banyak. Disitulah ada melibatkan preman centeng-centeng zaman dulu lah, yang mengharuskan si orang-orang desa ini pindah gitu. Nah di situ ada pekuburan Jar, pemakaman umum di desa itu yang katanya harus dipindahkan, tapi ternyata ada beberapa makam yang nggak sempat dipindahkan, tapi langsung dibangun, ditanam pohon-pohon karet itu. Itu asal. Jadi nggak spill ya, jadi cerita semua ya. Nggak, tapi itu mungkin ini juga yang pengen gue tanyain sih dari lama pas gue bawain cerita Scary Tale beberapa part gitu. Iya. Itu hanya sebatas cerita turun-temurun apa memang ada buktinya gitu? Nah, kenapa si Om Heri bisa cerita itu? Dia itu akhirnya ketemu sama satu orang yang dulunya pernah kerja di perkebunan sebelum dia ambil alih. Om Heri ketemu sama orang itu, udah cukup tua waktu itu katanya gitu ya. Dan sama bapak itu pun cerita, kok kamu kuat sih tinggal di situ gitu. Emang ada Pak, ceritalah bapak itu sejarahnya nih. Nah ketika sebelum Om Heri, bapak ini yang jaga perkebunan karet ini gitu. Nah dia itu cerita ke Om Heri, kalau dulunya gini loh, dulunya gini, desanya ini, nama desanya ini, kenapa bisa tiba-tiba jadi perkebunan karet yang dibeli oleh perusahaan lain segala macam, ada sejarahnya. Dan itu waktu itu si Om Heri bilang orangnya ada, ceritanya ada. Dan rumah ini, rumah perkebunan karet ini sebenarnya bukan rumah yang baru dibangun Jar. Rumah ini udah ada sejak dari masih jadi pedesaan gitu. Rumah ini udah ada. Jadi satu-satunya peninggalan dari pedesaan ini rumah perkebunan karet ini. Akhirnya jadi tempat tinggal Om Heri Wahyu ini gitu. Jadi kisah ini didapatkan Om Heri tentang sejarahnya dari orang yang dulu kerja di perkebunan karet itu. 20 tahun sebelumnya Jar, ya, sebelum tahun 90. Oke. Gitu. Jadi ya otentik adalah orangnya, ada cerita, dan diperkuat juga dengan Pak RW dan Pak Lurah lah waktu itu ya. Pak Lurah kan kalau zaman dulu kan Lurah itu menjabat lama ya Jar ya. Akhirnya Om Heri nanya segala macam, dan itu ada benang merahnya. Desanya pun ada gitu loh. Gue lupa nama desanya apa, tapi di buku diceritakan nama desanya apa. Iya, gue jadi merinding nih. Ya, dan itu benar-benar pembantaian bener ada Jar. Dari yang nggak setuju nih warga desa untuk dijual rumahnya, diambil alih gitu, itu di situ. Jadi itulah sejarahnya kenapa malam-malam suka ada bau keranda mayat, terus ada sosok-sosok hitam yang menggali kubur, pocong, ibu-ibu yang sapu lidi, itu ada sejarahnya semua gitu. Jadi kenapa sih mereka begitu gitu, ada sejarahnya. Itu Jar, sampai akhirnya Om Heri datang, Om Wahyu datang dengan petualangan mereka, dan gue bilang di sini bahwa perkebunan itu masih ada loh Jar sampai sekarang. Perkebunan karetnya masih ada, rumahnya pun masih ada sampai sekarang. Tapi bentuknya sudah renovasi lah, udah bentuk rumah mes gitu loh. Dan yang tinggal di situ pun udah banyak karyawan gitu. Kan lu sendiri juga sempat ke sana ya? Yes, pernah gue. Jadi waktu itu liburan sekolah aja, liburan SD waktu itu. Om Heri ngajak biar tau lah perkebunan kayak gimana gitu ya. Akhirnya gue kesana lah liburan gitu ya. Gue SD waktu itu. Mungkin ini salah satu peristiwa yang gue nggak pernah menyebut diri gue indigo ya, tapi
banyak peristiwa kejadian yang gue alami yang gue sendiri bingung. Ini bener apa enggak sih gitu. Tapi satu kejadian yang menyeramkan terjadi di perkebunan itu, Jar. Ketika gue liburan, kalau nggak salah gue sebentar lah. Yang tadinya mau seminggu jadi cuma 4 hari atau 3 hari gitu ya. Ya tadi itu, Jar, mengesampingkan masalah seram, angker segala macam. Perkebunan karet itu bagus, indah, rumahnya pun bagus, udah dirawat sama Om Heri Wahyu tuh jadi bagus lah gitu. Cuma kalau malam tiba, Jar, itu. Nah, ketika di tempat tidur tuh, Jar, di kamar, akhirnya gue denger lagi tuh suara itu, Jar. Suara yang sebelumnya gue denger di depan kan, di teras sama Om Heri, Om Wahyu juga, tiba-tiba di kamar gue kedengeran juga, Jar. Cerek. Wah, ada lagi, gue pikir gitu ya. Itu apa sih? Penasaran gue, Jar, gitu ya. Itu apa sih gitu. Cerek. Dan gue yakin kalau suara itu dari luar dan di sebelah, di luar jendela, nggak jauh dari jendela lah. Karena suaranya, karena jendela bolong-bolong gitu ya, jadi suaranya tuh jelas lah. Gitu. Cerek. Wah, deket nih, gue bilang gitu ya, nggak terlalu jauh. Kalau emang ini ada sumber suaranya, gue yakin di luar jendela nih. Penasaran gue, Jar. Cerek. Gue bukalah jendela, gue bangun tanpa membangunan Om Heri dia. Gue buka sendiri itu jendela. Buka sendiri, gue gitu, Jar. Cerek. Ternyata saat itulah, Jar, gue lihat. Oh, ternyata sumber suaranya adalah pocong, Jar. Pocong itu dari jendela gue lihat berdiri di bawah pohon. Satu pohon besar lah, gue lupa pohon rambutan atau pohon apa gitu ya. Dia berdiri di bawah pohon. Dan suara tuh masih muncul. Cerek. Walaupun gak ada pergerakan dari mulut pocong gitu, gak kelihatan. Tapi gue yakin kalau sumbernya dari pocong itu. Cerek. Takut dong, Jar. Gue kaget, Jar. Itu pertama kali gue ngeliat sosok pocong. Dimanapun gue lihat pertama kali di situ gitu. Akhirnya takut, gue tutup jendela lagi. Gue ke tempat tidur dan berusaha untuk tidur walaupun gagal nih, nggak bisa tidur gue sampai pagi. Tapi itu suara tetap ada sepanjang malam, Jar. Cerek. Jaraknya berubah antara depan, maju atau mundur menjauh, tapi tetap ada sampai akhirnya subuh menjelang gitu, akhirnya tuh hilang. Paginya ketika Om Heri nanya, gimana berita di malam tidurnya, nyenyak nggak? Gue bilang nyenyak. Gue nggak berani cerita, belum berani cerita gitu ya. Kalau ternyata cerek itu adalah yang gue lihat adalah pocong, gue nggak berani cerita. Dan akhirnya saat itu gue melanjutkan liburan di perkebunan karet. Gue liburan lah siang-siang itu segala macam, melanjutkan semuanya sampai akhirnya ada satu peristiwa yang membuat gue nggak tahan tinggal di situ lagi, Jar, gitu loh. Nggak tahan gue tinggal di situ lagi. Yang jubah hitam tadi tuh. Jubah hitam tadi, Jar. Tapi emang lu lihat mukanya? Mukanya gue ngeliat, tapi jarak kami dekat, Jar. Karena apa? Karena gue digendong sama sosok itu, Jar. Gitu. Jadi malam terakhir gue di rumah itu, ketika tengah malam gue terbangun, ternyata di sebelah gue udah berdiri sosok jubah hitam itu, Jar. Berdiri dia, awalnya berdiri dia. Gue perhatikan ini siapa, antara nyata atau mimpi kayak gitulah, Jar. Tapi gue kalau mimpi kok terlihat sangat nyata, tapi kalau nyata kok serem amat gitu, Jar ya. Sosok itu berdiri, Jar, di samping tempat tidur. Gue perhatiin itu ya, antara sadar atau enggak gitu. Ini siapa gitu. Jubah hitam itu dengan ketutup lah gitu. Wajahnya sama sekali nggak kelihatan karena gelap. Akhirnya dia mendekat ke gue, gue digendong, Jar, dibopong. Gue nggak bisa apa-apa, Jar, gue diem, sama sekali diem. Menjerit nggak bisa, antara terkesima, takut, dan kaget jadi satu. Gue diem, ketika dibopong gue diem. Dibopong dan itu sama sekali gue nggak bisa lihat mukanya. Tapi untuk desah nafasnya gue kerasa, Jar, terdengar. Gitu karena bopong dan deket gitu ya wajahnya. Itu gue perhatiin dia, gue dibopong, gue dibawa keluar rumah, keluar kamar dulu, keluar rumah, dibopong jalan, dan itu masih sendiri dia. Mungkin jarak ya
Kalau kita menjalani peristiwa yang serem itu kan tiap detiknya jadi terasa lambat ya Jar, jadi terasa lama gitu ya. Akhirnya yang menurut gue cukup lama, akhirnya gue diturunin. Nah, yang gue lihat waktu itu, gue di bawah sekeliling gue pohon karet dan gue dibaringkan di atas rumput. Nah, saat itulah gue ngelihat mereka nih, si sosok ini nggak sendirian. Jadi ada sekitar 4 atau 5 orang yang berdiri di sekeliling gue dengan tampilan yang sama, sosok serem gitu kan ya, jubah hitam dan wajahnya sama sekali nggak kelihatan. Di situ gue lihat dan gue masih posisi berbaring di situ di atas rumput. Itu gue perhatikan semua gitu ya, antara terkesima, kaget, ketakutan campur jadi satu di situ. Itu selang beberapa detik kemudian gue seperti hilang kesadaran. Selesai, habis itu gue disadarkan dengan Om Heri. Masih malam itu juga. Om Heri nanya, kamu ngapain di sini? Ada yang bawa Om gitu ya. Ada siapa yang bawa? Udah masuk ke rumah lagi, masuk ke rumah. Akhirnya di rumah itu gue cerita semuanya malam itu juga. Akhirnya gue bilang, Om, Bri udah nggak kuat lagi. Kayaknya besok harus pulang. Oh ya udah, itu malam terakhir gue di rumah itu. Besoknya ketika pagi menjelang, itu gue pergi dari situ. Gue pulang ke Cilegon. Itu salah satu peristiwa menurut gua ya itu menyeramkan Jar gitu. Dan akhirnya setelah gua mengalami sendiri kesereman si rumah perkebunan karet ini, berikutnya ketika Om Heri datang mengunjungi gua nih, ketika dia libur atau segala macam, gua selalu nagih cerita, ada apa lagi Om di sana gitu, cerita-cerita. Dan akhirnya banyak ceritalah yang diceritakan sampai ada satu peristiwa yang ini Jar, yang menurut gua serem banget ya. Jadi ini nggak ada hubungannya sama nggak ada hubungannya sama pocong, nggak ada hubungannya sama jubah hitam, itu nggak ada. Jadi ada satu peristiwa gini Jar. Ketika pertama kali tinggal di rumah itu kan Om Heri tahu di belakang itu ada sungai. Sungai ini cukup besar ya. Waktu itu gue tahu juga sungainya bersih, bagus lah sungainya, besar dan bersih gitu, jernih gitu ya. Airnya tuh bersih gitu. Nah pada suatu hari Om Wahyu dan Om Heri ini main ke sungai itu gitu ya, datang ke situ, dia melihat ada penduduk di situ. Penduduk orang, nggak rame-rame lah, sekitar 3 atau 4 orang gitu ya. Ada apa di situ gitu ya? Ternyata mereka lagi ini Jar, mengerumuni di depan mereka tuh di atas batu-batu sungai itu, di pinggir sungai ada jenazah di situ Jar. Tapi belum tertutup ya, belum ditutup lah. Om Heri nanya dong, Pak ini dari mana? Kami dari desa sebelah atau desa di hulu sungai gitu ya. Ini siapa? Ini warga desa kami yang hanyut katanya. Maksudnya hanyut di hulu, dicari-cari ketemunya di situ Jar. Persis di belakang rumah perkebunan karet itu. Ketemu di situ. Kenapa nggak ditutupin gitu? Udah meninggal nih orang Jar, udah terbaring gitu. Dan si Om Heri dan Om Wahyu itu mereka bilang karena masih terbuka ya, mereka tahu pakaiannya si jenazah ini loh. Hafal gitu ya. Udah, akhirnya Om Heri bilang, yuk ambil kain di rumah katanya, buat penutup ini gitu loh. Ntar mau dibawa ke desa pun masa dibopong gitu aja, nggak dibungkus gitu ya. Akhirnya Wahyu ngambil ke rumah. Wahyu itu ngambil kayak kain kalau dulu kain batik, tapi kain bukan sarung ya. Kain panjang gitu diambil Wahyu buat nutupin si jenazah ini. Udah meninggal, dan menurut warga yang ada di situ kan itu yang hanyut gitu loh, hanyut ketemu di situ. Akhirnya dibawalah sama kain-kainnya itu buat nutup. Nah si Om Wahyu sama Om Heri itu ngelihat sampai mereka jalan nih bawa mayat tuh sampai ngikutin sungai itu ya, sampai hilang sore-sore. Sampai waktu itu sore-sore kan, sampai hilang ditelan gelap gitu ya. Om Heri itu curiga. Masa iya sih kata gitu ya. Ada orang bawa jenazah cuma bertiga atau berempat dan biasa aja gitu, nggak ada yang mengambil keranda atau apa, nggak ada. Jadi bopong aja biasa dengan kain yang dari Wahyu itu kan. Udah akhirnya nggak berpikir jauh, mereka balik ke rumah udah berkegiatan biasa malam-malam lah ya, sholat, makan segala macam, ngobrol di depan. Nah
ketika kayaknya kalau gua nggak salah itu belum tengah malam, masih jam 11, pintu ada yang ngetok. Tok 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 gitu ya. Kaget tuh mereka berdua, siapa malam-malam gitu ya. Siapa malam-malam? Buka yuk, dibukalah sama Wahyu. Udah, ternyata ada 3 orang di situ yang di depan pintu. Yang pertama Wahyu masih mengenali adalah salah satu orang yang sekeliling jenazah siang sore-sorenya itu kan. Sore-sore. Udah. Cuma yang 2 belakang ini Wahyu nggak mengenali orangnya gitu. Belum fokus lah ke belakang. Nah, si bapak itu bilang mau mengucapkan terima kasih katanya. Tadi sore udah ditolong. Saya mau mengembalikan si kain ini gitu loh. Tapi itu udah beda kata Om Heri. Nggak mungkin, maksudnya dari ngomong pun itu udah datar katanya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih sama mau mengembalikan si pembungkus jenazah ini kain gitu loh. Om Heri akhirnya menghampiri juga kan gitu. Om Heri kaget. Kenapa? Karena yang sosoknya orang kan bertiga. Orang yang di belakang berdiri itu Om Heri kenal. Orang yang berdiri itu ternyata Om Heri tahu itu adalah jenazah yang meninggal di kali sore-sore itu. Gitu ya. Ketika mereka ngasih kain diambil sama Wahyu, ya Pak, ya kata Om Heri gitu ya. Yuk tutup pintu. Tutup pintu. Kenapa Pak? Gitu. Tahu gak sih? Gitu. Ini gue merinding cerita lagi, tapi cukup mengerikan sih. Tahu gak sih yang berdiri di belakang itu? Itu mayat yang tadi sore itu loh yuk katanya. Serius Pak? Iya katanya. Wahyu ngintip lagi dong. Belum pergi Jar. Ternyata mereka bertiga masih berdiri di posisi yang sama depan pintu. Pak orangnya masih katanya. Udah biar yuk gitu. Lihat lagi Wahyu. Pak bener Pak, itu jenazah yang tadi berdiri di belakang. Jadi jenazahnya itu muncul lagi mengembalikan kain pembungkus mayatnya dia itu. Itu satu peristiwa menurut gue serem lah gitu ya. Nah, Om Heri cerita itu. Nah, akhirnya ya itu tadi gue bilang ya, itu salah satu peristiwa-peristiwa yang menurut gue di perkebunan karet itu serem lah gitu ya. Salah satunya ada jenazah yang mengembalikan kain itu menurut gue serem gitu loh. Itu dan ya seperti yang gue bilang tadi, akhirnya gue nagih cerita dong. Ada apa lagi Om di sana gitu? Di sana ada apa lagi? Akhirnya menjelang akhir-akhir masa jabatan mereka, masa pekerjaan mereka di sana, Om Heri gitu ya di sana, perusahaan merekrut satu lagi karyawan untuk menolong mereka lah, jadi nggak berdua lah, karyawan tetap lah gitu ya, perempuan, namanya Nuning. Nuning ini diangkat kerja di situ untuk mengerjakan bagian-bagian administrasi, karet yang keluar masuk dicatat, untuk konsumsi rumah itu juga. Jadi yang ngurus Nuning, dan Nuning nggak tinggal di rumah itu. Dia tinggal dikasih tempat tinggal di kota yang terdekat itu. Jadi dia pagi datang, sore pulang. Gitu. Nuning ini kerja di situ dan akhirnya ya sering ketemu dan sering komunikasi segala macam, ini ngobrol-ngobrol. Akhirnya Nuning ini adalah yang akhirnya jadi istrinya Om Heri sampai sekarang. Malah cinlok ya? Malah cinlok. Dan kalau gue ketemu Tante Nuning juga gitu ya, dia suka cerita, iya Bri katanya gitu. Tante juga nggak kuat dulu tinggal di situ. Kenapa Om Heri itu kuat banget ya? Emang Tante Nuning juga di teror juga, serem-serem. Iyalah katanya gitu. Nggak perlu malam-malam Bri katanya. Siang-siang pun ada katanya gitu. Setan-setan hantu-hantu tuh ada di situ. Makanya nggak kuat lah katanya gitu. Kayak gimana dia diteror siang-siang? Jadi kayak misalnya ketika Om Heri dan Wahyu ini ke lapangan nih, ke perkebunan siang-siang, Nuning kan nggak selalu ikut ya. Dia tinggal di rumah itu, maksudnya ya mengerjakan administrasi lah, ngitungin karet. Dia administrasinya di rumah itulah. Ketika sendirian itu sering sering kemunculan yang ada satu yang aneh. Jadi kalau yang ngelihat pocong dan segala macam itu ada juga, cuma ada satu yang Tante Nuning ini sangat ingat gitu loh. Jadi di situ tuh nggak ada binatang lain selain ya gue sebut aja, kucing itu di situ nggak pernah ada tadinya. Di rumah itu kucing itu nggak pernah ada. Tapi ketika Nuning datang, kucing ini selalu ada, kucing hitam pekat,
hitam total lah gitu. Dan ketika Om Heri datang atau apa segala macam, kucing ini nggak ada. Jadi kucing ini datang menampakkan diri kalau Nuning ini sedang sendirian di rumah itu. Gitu loh. Jadi akhirnya disayang-sayang lah itu kucing sama Nuning kan. Ada satu peristiwa yang kucing itu berdiri di atas meja atau gimana gitu ya. Kalau Nuning perhatikan, kucing ini kayak memperhatikan ke pintu gitu loh. Ngeliatin ke pintu kucing itu ya. Terus pelan-pelan kucing ini kayak matanya tuh ngikutin sesuatu Jar. Gitu sampai ke belakang ke dapur gitu. Sampai ke belakang. Nuning curiga, nih ngeliatin apa sih gitu ya. Ngeliatin apa, terus ntar tiba-tiba ngeong-ngeong lagi. Dari belakang dia matanya ngeliat lagi kayak ke depan gitu ya. Ngeliat lagi ke depan. Nah, ada suatu peristiwa ketika Nuning penasaran kucing ini ngeliatin apa sih gitu ya. Perhatiin dia ke belakang gitu, ke toilet gitu ya, ke kamar mandi belakang yang ada sumurnya itu loh Jar. Oh ya, di kamar mandinya itu masih air itu, sumber air masih berbentuk sumur ya. Nuning penasaran, ini kucing ngeliat sesuatu, objek yang ngikutin sampai ke belakang gitu. Penasaran lah Nuning. Iya Bri katanya, waktu itu tante tuh sekali ngedenger cek gitu ya. Cek gitu kan. Gara-gara kucing itu, akhirnya tante samperin lah kamar mandi. Tahu nggak di sebelah sumur nih, ketika Nuning ke belakang, di sebelah sumur siang-siang tuh, itu pocong berdiri di sumur, di samping sumur. Itu pertama kalinya Nuning lihat penampakan di situ, Jar, pocong di situ siang-siang Jar, gitu. Sampai akhirnya ya itulah, sebelum pokoknya sebisa mungkin sejak saat itu Nuning bilang dia nggak pernah mau sendirian di rumah gitu loh. Kalau emang nanti Om Heri, Om Wahyu ke lapangan, dia ikut ke lapangan gitu. Kalau nggak terpaksa dia nggak mau sendirian di rumah itu. Siang-siang pun dia nggak berani. Sore nggak pernah katanya. Sampai malam tuh dia nggak pernah. Sore itu dia udah naik motor ke kota. Gitu. Itulah Nuning yang akhirnya jadi istrinya Om Heri sampai sekarang. Gitu. Pas nembaknya bagaimana tuh? Waduh, Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi ya itu ya, cinlok tuh emang ada di mana-mana ya. Di rumah hantu pun jadi gitu. Untungnya cinlok sama pocong ya. Aduh, jangan. Susah nanti itunya. Apa namanya? Romansanya susah kalau mau pocong. Ribet ya? Ribet ya. Itu, jadi akhirnya Nuning cukup lama juga di situ, sekitar 1 tahun kalau nggak salah ceritanya di situ. Dia bantu perkebunan karet. Sampai akhirnya si Om Heri menikah dengan Nuning dan sempat juga ketika mereka sudah menikah dan punya anak di situ. Punya anak di situ? Iya, sempat punya anak di situ. Akhir-akhir. Tapi Nuningnya tinggal di situ juga? Enggak. Nuningnya tetap ada kontrakan di mana? Di kota kecil itu. Enggak lama punya anak lah, belum sampai setahun anak itu, belum 6 bulan yang. Akhirnya kan sepupu gua kan si anak itu. Mereka memutuskan untuk selesai kerja di situ gitu. Kembalilah. Anaknya sempat diteror juga? Sempat diteror juga anaknya. Tapi masih bayi, Jar, masih kayak bayi itu kayak apa? Dia ngelihat ke langit-langit kan, kalau rumah kebun karet itu langsung atap aja. Jadi nggak ada apa, langit-langitnya nggak ada, langsung gentengnya. Si bayi itu apa? Sering lihat ke atas segala macam gitu. Oh iya, gue baru inget. Jadi ada juga si anaknya ini sempat hilang juga, Jar, malam-malam. Si bayi ini panik lah mereka kan. Nah, panik lah mereka gitu. Kemana? Tahu nggak ketemunya di mana, Jar? Di belakang yang pohonan karet, dan anak itu tiduran di bawah gitu, nangis-nangis. Di sebelah anak itu pocongnya berdiri. Itu satu peristiwa. Gue baru inget. Itu anak tuh diketemukan di situ di pohon bambu itu, nangis-nangis, jerit-jerit, dan itu sebelahnya pocong. Itu Om Heri langsung datang, nggak peduli sama pocongnya, dia ambil anaknya, lari ke rumah. Lari ke rumah itu ketika suatu waktu Om Heri dan Nuning memutuskan untuk tinggal di situ gitu ya. Habis itu nggak mau tinggal di situ lagi. Itulah romansa horornya Om Heri dan istrinya waktu itu di sana. Akhirnya Om Heri resign gitu? Resign. Tapi Om Wahyu terus jalan. Om Wahyu masih? Masih. Sekarang pun dia masih, cuma nggak di perkebunan karet itu. Di kantor pusat ya. Gitu. Oh, akhirnya dipindah lagi? Iya. Di kantor pusat dia, nggak di perkebunan karet. Tapi perkebunan karet itu masih ada sampai sekarang, ya. Rumahnya masih ada dengan udah renovasi berapa kali lah jadi besar gitu. Dan karyawannya
nggak cuma 2 orang 3 orang, jadi udah banyak sekarang karyawannya gitu yang ngurus perkebunan ini. Karena menurut gue ini perkebunannya cukup luas sih ya. Luas gitu. Dan Berarti perusahaan terakhir ada momen Om Wahyu ditinggal Om Heri dong? ada, tapi udah ada karyawan penggantinya. Nggak sendirian lagi dia di situ. Gitu. Ya setelah pengalaman bertahun-tahun ke belakang dia diteror, dia nggak mau dong sendirian lagi di situ. Gue mau ada temennya, dan bener, maksudnya perkebunan ini kan berkembang. Ya, menghasilkan lebih banyak karet, otomatis lebih banyak karyawan dibutuhkan dong. Om Wahyu nggak sendirian di situ akhirnya gitu. Itu sekitar tahun 95 lah terakhir di situ. Gitulah Jar. Akhir dari rumah hantu perkebunan karet. Walaupun ada scene lagi ya yang akhirnya memutuskan apa ya, Om Heri resign, gue nggak mau lagi lah kerja di sini. Udah gue cabut deh, gue nggak mau. Itu ada peristiwa lagi sih sebenarnya. Peristiwa apa ya? Kayak apa ya, setelah Om Heri dan Wahyu tahu nih, ternyata dari apa ya, yang tadi gue cerita ada pekerja perkebunan 20 tahun sebelumnya. Cerita semuanya, dan mereka ngobrol sampai malam. Ya, mereka harus balik lagi dong ke rumah perkebunan karet ini gitu ya. Harus balik lagi. Nah, perjalanan pulang itu yang menurut Om Heri adalah puncak dari semuanya gitu loh, ketika dia tersesat Jar. Jadi ketika pulang yang harus cuma 1 jam, itu jadi nggak nyampe-nyampe Jar gitu. Kayak kok yang tadinya jarang, hampir nggak pernah ada kabut sampai segelap itu gitu, kabut pekat gitu ya, itu ada kabut. Terus kok dingin, angin segala macam itu perjalanan pulang itu ya, kok kabutnya gelap. Terus jarak pandang itu cuma 2 meter 3 meter gara-gara kabut pekat itu kan. Motor berdua, Pak kok nggak nyampe-nyampe ya gitu. Udah lanjut aja jalan gitu ya. Lama-lama makin gelap. Akhirnya mereka jatuh karena jalannya jelek. Jatuh dari motor dan mereka bangun di satu kayak di pedesaan Jar. Tapi pedesaan tuh nggak ada penghuninya. Dia di situ tiba-tiba bukan di perkebunan tapi di pedesaan, kayak pedesaan gitu lah. Cuma nggak ada penghuninya. Dan itu muncul semua Jar. Jadi akhirnya sambil dorong motor mereka ngelihat penampakan pocong ya. Terus ada yang jubah hitam tuh muncul dari dalam dalam rumah, keluar segala macem. Terus ada yang bawa keranda mayat muncul juga. Pokoknya malam itu diteror habis-habisan. Akhirnya mereka berdua ini nggak sadar, hilang kesadaran Jar. Hilang kesadaran. Tiba-tiba bangun di satu gubuk, motornya ada di satu gubuk, di sekelilingnya adalah pemakaman Jar. Mereka bangun di situ tiba-tiba. Bangun kenapa? Karena tiba-tiba ada orang nyari. Yang nyari itu siapa? Ya Nuning ini kan nyari suaminya ya, kok ketika mereka pekerja Nuning datang ke rumah itu kok nggak ada siapa-siapa. Om Heri nggak ada, Wahyu nggak ada, kemana? Akhirnya nyari-nyari lah mereka. Minta bantuan ke penduduk desa, nyari-nyari segala macam itu. Akhirnya ketemu, katanya jam 10 siang baru ketemu. Jam 10 pagi apa siang ya? Jam 10 itu siang ya. Baru ketemulah di situ. Akhirnya cerita semua. Nah, di situ pun ketika nyari-nyari ada, kalau nggak salah ada satu perwakilan dari perusahaan yang ikut nyari loh. Karena mereka hilangnya cukup lama gitu ya. Ada perwakilan perusahaan yang nyari-nyari. Saat itulah Moreng ngomong, Pak, kalau saya harus tinggal di rumah ini, saya resign. Kalau saya boleh tinggal di kota nih sama istri saya, oke nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau harus tinggal di rumah ini, saya nggak mau. Ya entah kenapa akhirnya memutuskan resign. Setelah malam puncak itu, puncak kesalahan. Mungkin di puncak kekesalan kali ya. Mungkin Jar, itu udah akumulasi sih Jar. Udah selesai ya kalau pertimbangan sih Om Heri bilang, dia mau udah cukup lah bekerja di tengah hutan, dia mau merambah ke kota lah gitu. Tapi itu cukup jadi kalau kata Om Heri bilang itu satu masa dalam hidupnya yang benar-benar mencekam lah gitu. Itulah cerita dari rumah hantu di perkebunan karet. Tapi kan mungkin segala sesuatu ada hikmahnya ya. Banyak pasti. Kalau nggak dialamin kan nggak jadi konten. Nggak jadi masuk TV gue. Ya walaupun kapan mungkin kalau ada waktu, ada kesempatan, bisa nanti ada, ya mungkin Fajar mau ngundang Om Heri ke sini,
bisa diatur lah mungkin gitu ya kalau ada. Gimana guys, ramain kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa undang Om Heri. Karena kalau ke perkebunan karetnya ya nggak mungkin ya, kan itu masih punya perusahaannya ya. Yes, gue nggak bisa nyebutin nama perusahaan ya. Dan nggak usah dicari tahu berarti kan. Nggak usah. Yes, itu di keep dalam-dalam aja dan dinikmatin aja cerita serem ini ya. Om Heri ini ya gitu. Dan kalau masih penasaran, bukunya masih ada kok Jar, di marketplace, di Mizan Store. Rumah hantu perkebunan karet. Rumah perkebunan karet. Rumah perkebunan karet. Tapi kalau viralnya waktu itu rumah hantu di perkebunan karet, RHDPK disingkatnya. Teman-teman follower kepanjangan Ombri gitu. Ya udah RHDPK aja, ya udah RHDPK jadinya. Tapi kalau buku masih ada, marketplace masih ada. Ya, tapi memang kalau dari gue pribadi gitu Om ya, kalau mendengar cerita tahun lampau gitu, 80-an, 90-an terutama zaman Orde Baru gitu, feel horornya tuh lebih dapet kalau menurut gue ya. Kenapa ya Jar? Cerita klasik tuh lebih kena ya? Ya karena mungkin infrastrukturnya kan belum kayak sekarang gitu. Nah kalau sekarang misalnya mengalami kejadian kayak begitu, terus nggak di videoin kan aneh gitu. Aneh gitu kan. Justru malah di videoin nih, mana pocongnya nih. Oh ditantang dong gitu ya, gue viralin nih gitu kan. Lumayan kan. Jadi masuk RJL kan. Viral. Itu ya. Bahkan nggak ada hantunya, kadang dibuat-buat kan. Jadi pocong sono, iya. Gitu kan. Gitu Jar. Jadi ya itu tadi, banyak kok teman-teman follower bilang, emang nggak ada listrik apa? Atau diesel lah gitu ya. Kalau dari pengamatan gue, nggak memungkinkan untuk ada diesel di situ gitu Jar. Susah gitu loh, maksudnya nggak ekonomis lah nyari solar nih segala macam. Jadi sepengetahuan gue sampai Om Heri resign di situ nggak ada diesel di situ. Tapi kalau listrik sekarang udah ada sih kayaknya. Oke lah kalau begitulah. Terima kasih akhirnya terjawab sudah lah pertanyaan-pertanyaan kita selama ini tentang rumah hantu perkebunan karet ya. Nah sekarang berarti lagi bikin novel itu juga ya? Selepas jam kerja itu? Selepas jam kerja itu apa ya, cerita-cerita pendek yang dikumpulkan jadi satu, dan itu bisa gue bilang based on true story juga. Emang cerita yang gue kumpulkan yang relate dengan pekerja-pekerja yang di Jakarta lah, kota besar Jakarta, Bandung, Surabaya, kota besar, perkantoran, itu gue kumpulin jadi satu. Keren ceritanya Jar, horor juga. Berarti tentang perkantoran lah. Yes. Itu. Lebih serem kalau gaji nggak dibayar kayaknya. Atau itu Jar, debt collector lebih serem. Oke, thank you Om. Sukses buat thank you juga Jar, dan undang-undang kesini Jar. Jangan kapok Jar. Ambil baiknya, buang buruknya dari kisah-kisah kali ini. Dan sekali lagi, jangan menjadikan gara-gara kisah ini jadi kalian takut ya kan. Tapi kan semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Aditya, RJ5 berdiri. Ciao.